Ya, pemirsa, belum lama ini ramai menjadi perbincangan banyak orang seputar besaran pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT. Tidak tanggung-tanggung, pajak jasa hiburan meningkat hingga 40%. Dan hal ini bisa menjadi ancaman bagi kelangsungan industri pariwisata di tanah air. Pengacara tersohor Hotman Paris Hutapea secara tegas mengomentari besaran pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT untuk jasa hiburan dari klub malam hingga jasa spa yang mencapai 40%. Pengacara top ini meluapkan kekesalannya dalam akun media sosial miliknya yang menilai kelangsungan industri pariwisata di Indonesia bisa terancam dengan pemberlakuan pajak hiburan 40%. Aturan pajak barang dan jasa tertentu tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tentu saja aturan pajak hiburan tersebut dinilai dapat mematikan usaha industri pariwisata di tanah air. Munculnya keberatan kenaikan pajak hiburan di Bali ini mencuat karena adanya peraturan daerah atau Perda Bandung Nomor 7 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang disahkan akhir 2023. Hotman Paris yang juga memiliki lini bisnis sejumlah klub malam di Pulau Dewata terus terang memprotes jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten kota. Dari berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik hari ini, pajak hiburan naik 40%, ancam industri pariwisata. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Maulana Yusran, Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI. Ya, halo, selamat pagi, Pak Maulana. Selamat pagi, Mas. Ya, salam sehat, Pak. Salam sehat juga. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita cermati dengan isu yang cukup hangat ya belakangan ini begitu terkait dengan kenaikan pajak hiburan yang mencapai 40%. Tapi sebelum membahas lebih jauh, bagaimana review Anda terkait dengan kinerja dari industri pariwisata, Pak, di sepanjang tahun 2023 dan mengawalinya di tahun 2024 ini? Kalau kita perhatikan di tahun 2023 di penutup tahun itu memang kinerjanya cukup baik ya. Kalau kita lihat dari sisi perspektif dari hotel, bagaimana peningkatan okupansi itu terjadi di akhir tahun sesuai dengan ekspektasi. Dan juga kalau kita juga memperhatikan pergerakan yang cukup masif ya antar lintas khususnya lintas provinsinya. Jadi itu pergerakan lintas provinsi walaupun berbagai kendala cuaca yang juga terkendala ya di akhir tahun, namun antusias untuk masyarakat khususnya pergerakan domestik itu cukup sesuai dengan yang diharapkan pada akhir tahun yang lalu. Demikian, Mas. Baik, berarti tingkat kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara ini terus mengalami peningkatan menjelang akhir tahun. Nataru itu menjadi salah satu momentumnya begitu, Pak? Iya, memang Nataru itu merupakan salah satu momentum yang terbesar ya kalau kita di sektor pariwisata khususnya di hotel dan restoran. Oke. Kalau kita perhatikan ya di setiap tahun itu ada 2 kali. Pertama adalah pergerakan libur Lebaran Ya. dan yang kedua adalah Nataru. Demikian, Mas. Ya, lantas bagaimana industri pariwisata, restoran, dan hotel begitu dalam menatap tahun 2024? Peran pemerintah apa saja mungkin harus dioptimalkan lebih jauh lagi nih? Memang tahun 2023 ini kita juga sangat berharap besar ya kalau kita lihat kita flashback ke 2021, 2022 kita mengharapkan ujung recovery itu sebenarnya ada di tahun 2025. Tentu di 2020 kita berharap pergerakan itu terus meningkat ya baik Wisman maupun Wisnus. Namun di sisi lain memang tantangan di 2024 itu juga tentu cukup banyak ya dari berbagai macam hal, baik itu muncul dinamika-dinamika baru atau pajak dan juga Yes. hal lain yang menjadi tantangan termasuk juga pemilihan umum yang mungkin juga menjadi tantangan bagi sektor pariwisata. Ya, kita kan coba mengulas lebih jauh terkait dengan pemberlakuan pajak hiburan yang mengalami kenaikan 40% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 nih tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah terkait dengan besaran pajak barang dan jasa tertentu. Nah, bagaimana dari tanggapan nih dari pelaku usaha restoran dan hotel begitu dalam menyikapi kenaikan pajak ini? Pertama tentu kita selalu melihat indikasi pemerintah yang ingin cepat meningkatkan pendapatan ya baik itu pendapatan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oke. Itu mereka selalu melirik peningkatan itu melalui meningkatkan pajak daerah.
Nah, ini hal yang menjadi polemik selalu dari sisi iklim investasi. Contoh lah, pada saat PBB diserahkan ke tahun 2009 itu ke daerah, PBB itu peningkatannya juga cukup signifikan. Nah, sekarang melalui pajak hiburan ini permasalahannya muncul pada saat Undang-Undang 1 2022 itu terbit ya, disahkan. Itu Oke. merevisi Undang-Undang 28 tahun 2009, di mana sebelumnya pajak daerah itu pajak hiburan itu mulai dari 0 sampai 75%. Nah, kalau sekarang mulainya tuh dari 40%. Oke. Sehingga daerah-daerah yang memang tidak yang berpikirnya secara daya saing daripada atau dia memperhatikan bagaimana hiburan itu merupakan bagian dari ekosistem pariwisata, dia tidak akan menerapkan pajak itu terlalu tinggi. Berbeda dengan daerah-daerah yang karakter politiknya berbeda sehingga membuat hiburan itu selalu konotasi negatif, sehingga mereka memulai pajak itu bisa dari 40 sampai 75%. Nah, inilah yang memicu gejolak, Mas, sebenarnya. Karena Oke. pemerintah melihat hiburan itu selalu dalam konotasi negatif, padahal hiburan itu merupakan bagian dari komponen ekosistem dari pariwisata itu sendiri. Oke. Demikian, Mas. Sejauh ini pandangan dari teman-teman pelaku usaha industri pariwisata, hotel dan restoran begitu, apakah ada mitigasi yang sudah dilakukan atau paling tidak dampak yang sudah dipetakan nanti dengan diterapkannya kenaikan undang-undang sebesar 40% ini apa saja kira-kira? Tentu pasti, Mas. Kita perhatikan ya bahwa untuk menciptakan daya saing Hmm, pariwisata kita dengan negara lain, tentu komponen harga ini menjadi substansi utama. oke. Nah, kalau kita melihat pemerintah sudah menerapkan pajak yang 40% tersebut, berarti otomatis itu akan memicu peningkatan dari harga. Di Oke. tengah kita berupaya untuk, tadi saya katakan di awal, kita bicara untuk menuju ke arah recovery, sementara pemerintah malah Yes. membebani banyak hal. Itu juga bertolak belakang dengan yang terkait dengan contohlah spa. Spa ini kan pelakunya UMKM. Di tengah pemerintah selalu gembar-gembor Hmm, untuk pro kepada UMKM. iya. Coba terapisnya dan itu juga menuju ke wellness. Kita perhatikan spa ini dari dulu pada saat penyusunan Undang-Undang 1 ini kita selalu mengusulkan untuk mengeluarkan yang namanya Hmm, spa itu dari hiburan, Mas. Karena oke. hiburan itu dari KBLI aja sudah berbeda, dia komponennya di angka 96, sementara Mhm. hiburan itu 90. Sehingga dan wellness spa itu masuk ke dalam komponen wellness, bukan dalam komponen hiburan. Namun pemerintah tetap memasukkan ke Hmm, dalam kategori hiburan. Ini yang juga akan berdampak di kemudian hari, iya, iya. khususnya daerah sudah menjadi target destinasi spa, Mas. Nah, kira-kira langkah apa yang akan ditempuh pelaku industri begitu menyikapi kondisi seperti ini? Tadi pengacara kondang Hotman juga sudah bersuara begitu dengan tegas begitu. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, pengamat ekonomi menanggapi rencana kenaikan pajak hiburan sebesar 40% yang bakal dilakukan di tiap daerah pada tahun ini. Dan hal ini dipandang kenaikan pajak wajar lantaran risiko dari usaha yang dijalankan terbilang sangat tinggi. Ya, rencana pengenaan kenaikan pajak hiburan 40% yang diatur oleh pemerintah daerah dinilai Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal akan memberikan dampak terhadap industri hiburan dan pariwisata. KOR melihat tingginya pajak hiburan yang dikenakan pada tempat hiburan malam hingga spa ini tidak lepas dari risiko yang tinggi dari sejumlah usaha di sektor hiburan. Dan mestinya pemerintah pusat memberikan panduan terkait dengan besaran pajak yang harus dipungut pemerintah daerah agar tidak memberatkan pelaku usaha di sektor hiburan malam dan pariwisata. Banyak aktivitas yang berisiko untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi pada jenis aktivitas hiburan malam tertentu ya, seperti misalnya kriminalitas yang seringkali dipicu oleh aktivitas hiburan malam tertentu, apalagi kalau di tempat tersebut disediakan atau dijual minuman keras misalnya. Nah, jadi ada memang tujuan tertentu untuk mengendalikan aktivitas tersebut, sehingga wajar kalau kemudian di beberapa daerah ya kemudian ini mengenakan pajak yang lebih tinggi ya, walaupun bukan cukai ya, tapi pajak daerah mengenakan pajak yang lebih tinggi pada hiburan malam, khususnya pada hiburan malam tertentu seperti diskotik atau klub malam. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Maulana Yusran, Sekjen PHRI. Baik, Pak Maulana, kita akan lanjutkan kembali. Tadi sudah disampaikan begitu, bicara mengenai risiko dari usaha yang dilakukan, kemudian kaitannya juga dengan pajak. Nah, langkah-langkah ataupun strategi yang akan ditempuh dari teman-teman pelaku industri
hotel dan restoran dan juga pariwisata lainnya kira-kira apa nih? Ini masalah mindset ya Mas ya. Mindset pemerintah dan tadi juga yang disampaikan Mas bahwa mereka mencampur adukan pengendalian risiko dengan pajak. Hmm, Kan ini apa ada udang di balik batunya? Apa kita bicara tax ratio, menaikkan pajak atau mengendalikan investasinya? Kan nggak begitu. oke, Sementara kita ingin mengenal namanya perizinan berbasis risiko. baik. Jadi risiko usaha itu ada di tempat tertentu di mana pemerintah mempunyai kewenangan penuh untuk mencabut atau memberi izin usaha. Jadi tidak perlu harus membatasi usaha itu yang dengan cara meningkatkan pajak. Itu efeknya kepada masyarakat atau kepada lapangan usaha itu akan menjadi besar. Nah, kalau kita ditanya apa yang harus kita lakukan dalam hal ini, tentu kami di sektor pariwisata bersama juga para pelaku pariwisata dan juga tenaga kerja yang terkait di situ harus melakukan satu-satunya yang harus dilakukan adalah judicial review, Mas. Nggak ada yang lain karena ini produknya udah berbentuk undang-undang. Karena Oke. upaya dalam kita menyampaikan maksud dan menerjemahkan bagaimana impact atau efek yang akan terjadi jika pemerintah melakukan ini sudah kita sampaikan pada saat sebelum undang-undang ini disampaikan. Dan kita juga mengingatkan kalau pemerintah memang fokus kepada UMKM dan juga fokus kepada pengembangan pariwisata, tentu jangan buru-buru semuanya harus diambil pajaknya gitu loh. Karena itu pajak kan itu pajak yang dibebankan kepada kita wajib pungut istilahnya di pelaku Iya, usaha, iya. tapi ini akan berdampak kepada Konsumen turis, dan ya juga konsumen. oke. Demikian. Baik, tapi dengan kita tahu kondisi seperti saat ini momentumnya sudah tepat atau tidak? Mengingat kan Anda katakan tadi puncak recovery justrunya pasca pandemi itu adalah di tahun 2025 sementara 24 tiba-tiba ada hadiah baru kenaikan pajak sampai 40%. Ya sebenarnya ini yang tadi Ya. saya sampaikan di awal, di 2024 ini tantangan cukup besar. Itu baru satu hal Mas, masalah pajak hiburan. Ya. Belum lagi pemerintah juga melalui PMK 66 itu juga menerapkan baju seragam itu harus kena pajak juga menjadi pajak kenikmatan. Ini juga yang aneh. Oke. Padahal seragam itu juga merupakan identitas dari perusahaan dan untuk keamanan juga membedakan antara tamu dan karyawannya. Ini kan penting ya kalau di sektor pariwisata. Nah sekarang kita pakai seragam dianggap pajak kenikmatan, perusahaan membelikan, karyawan suruh membayar pajaknya. Mana ada yang mau? Itu kan sangat berbeda dengan perusahaan memberikan fasilitas mobil, pemerintah Oke. karyawannya membayar pajaknya. Jadi tantangannya cukup besar. Ada Undang-Undang 1 yang menerapkan pajak hiburan dan juga khusus spa dan juga ada masalah masalah pengenaan dari seragam itu menjadi pajak kenikmatan. Ini yang menjadi Oke. tantangan besar sektor pariwisata ke depan. Dan kita tahu belakangan ini kan aturan ini sudah diberlakukan di kawasan pariwisata yang cukup terkenal di Pulau Bali, di Pulau Dewata begitu Pak Maulana. Anda melihat bagaimana, sejauh mana juga ini akan mengganggukah terkait dengan bisnis hotel dan restoran begitu di kawasan tersebut? Sudah pasti akan mengganggu Mas. Bagaimanapun dengan munculnya Undang-Undang 1 2022 ini dengan menerapkan pajak minimum, jadi sekarang minimumnya 40%, otomatis pemerintah daerah seluruh Indonesia harus merubah jenis pajaknya meningkatkan minimum 40% Mas, dan maksimum Oke. 70%. Kalau dulu kan dari nol. Iya, Jadi iya. pemerintah tuh selalu melihatnya itu nol ke batas maksimum, nanti mereka akan bisa ada daerah-daerah tertentu yang menerapkan 75%. Padahal dulu kita memberi masukan pajak itu paling tinggi itu 20% lah, apalagi dipungut oleh ke konsumen ya. Tidak harus menjadi 75% karena ini Oke. akan membebani perusahaan dan juga mempengaruhi nilai jualnya gitu. Nah, ini pasti akan terdampak besar Mas. Makanya sekarang sudah mulai saya dengar juga dari asosiasi spa sudah masukin ke judicial review, ke Oke. MK sudah mulai memasukkan itu dan belum lagi nanti dari hiburan dan asosiasi pariwisata lain karena sekali lagi pariwisata ini merupakan ekosistem, dia tidak bisa berdiri sendiri. Semua akan berkolaborasi bersama. Jadi kalau satu kena, semua akan ada imbasnya. Baik, berarti dari industri hiburan rata-rata semuanya akan mengalami dampak baik yang spa tadi, kemudian hiburan malam, bahkan termasuk hotel dan restoran begitu ya Pak Maulana? Ya, betul, Oke, Mas. kalau kita lihat sejauh mana sih, kalau hitung-hitungan begitu mungkin yang bisa di-share juga, seberapa besar Pak dampak atau tekanan dengan adanya penerapan pajak ini yang dialami teman-teman PHRI misalnya?
Jadi gini Mas, kita mengenal pada contohlah Bali ya. Bali itu ada hotel and spa. Ya. Spa ini sudah menjadi salah satu target destinasi. Nah, Hmm. kalau kita meningkatkan pajak di spa ini setinggi itu, tentu kita kalah saing dengan Thailand, dengan Oke. Bangkok dan Vietnam yang semua sudah mulai mengembangkan spa-nya di masing-masing wilayah karena Hmm. penggunaan materialnya yang juga kekhasan dari tradisi dari masing-masing negara itu ada atau masing-masing daerah di kita Ya. itu juga ada. Nah ini yang juga kita mengemas dalam bentuk budaya kita seperti apa sih Hmm. tradisi-tradisi kita. Nah tentu ini akan mengurangi daya saing kita ke depan Mas, karena banyak Oke. turis mancanegara atau turis domestik Ya. yang datang khusus untuk melakukan spa itu cukup besar Mas. Baik, lantas optimisme seperti apa Anda melihat tahun 2024 dengan adanya tekanan dari sisi perpajakan begitu untuk industri hiburan, khususnya juga hotel dan restoran. Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Pak Maulana, kita akan jeda sebentar. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Maulana Yusran, Sekjen PHRI. Pak Maulana, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai kondisi seperti saat ini kan tentu tadi sudah disampaikan, bahkan ada yang melakukan judicial review begitu akan dilakukan terkait dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Nah, bicara mengenai tahun 2024, Anda juga sempat menyinggung tadi ada tahun politik. Apakah justru dengan adanya momentum tahun politik sebenarnya di sisi lain bisa menjadi booster tidak sih bagi industri pariwisata khususnya hotel dan restoran? Kalau masalah pemilu ini impact-nya nggak ada ya, bisa dikatakan tidak ada ya Mas, karena Oke. mereka lebih banyak melakukan kegiatan tuh di luar di luar ruangan. Jadi tidak Hmm. membutuhkan venue ya, kecuali daerah-daerah tertentu yang dimanfaatkan saja. Ya, Jadi ya. tidak secara global bisa kita katakan hampir tidak ada. Justru banyak kegiatan yang harus ditunda pelaksanaannya karena ada nanti masa tenang atau hambatan-hambatan untuk memperoleh izin keramaian dan seterusnya, itu yang menjadi hambatannya di tahun politik. Baik, nah kita coba melihat begitu daerah-daerah mana saja mungkin yang nanti akan terdampak signifikan selain Bali lah. Kalau kita tahu kan sebenarnya sudah cukup banyak nih destinasi wisata daerah yang sudah berkembang dalam beberapa tahun terakhir pasca pandemi. Kalau kita bicara daerah mana saja yang akan Hmm. terkena impact, itu seluruh Indonesia akan kena impact-nya Mas. Karena Hmm. bagaimanapun saya sampaikan sekali lagi bahwa hiburan itu adalah merupakan salah satu bagian daripada komponen daripada pariwisata itu sendiri, ekosistemnya. Karena kalau kita Oke. bicara pariwisata, kita mengenal ada 3A Mas. Hmm. Paling tidak ada atraksinya, itu bagian dari atraksi. Ya. Amenitas itu hotel, restoran, dan seterusnya, dan Hmm. aksesibilitas itu adalah transportasinya. Jadi kalau atraksinya sudah tidak ada lagi atau menjadi mahal, Ya. tentu masalah amenitas dan aksesibilitas ini menjadi percuma, Mas. Karena orang tentu untuk datang ke satu destinasi akan melihat dulu apa sih daya tariknya dan apa yang menarik di sana. Kemudian Oke. dia juga akan melihat daya saingnya antar negara, mana yang terbaik di sana. Hmm. Bagaimanapun dengan situasi saat ini, yang namanya daya saing atau tarif itu menjadi sesuatu yang menjadi target atau pertimbangan bagi wisatawan untuk datang ke satu destinasi, mengingat banyak negara juga bersaing untuk mengembalikan atau merecovery sektor pariwisatanya. Nah itu Demikian, dia. Mas. Lantas sikap dari PHRI sendiri seperti apa? Apakah juga akan melakukan langkah hukumkah, judicial review dan lain-lain begitu? Ya tentu kita akan bersama-sama dengan sektor pariwisata lainnya ya Mas. Hmm. Gabungan industri pariwisata, kita punya induk Ya. daripada organisasi pariwisata melalui GIPI, nanti tentu kita akan sudah menjadi pembahasan dan menjadi target di sana juga. Karena kita Hmm. juga cukup prihatin ya dengan kondisi seperti ini, sementara kita lagi berjuang untuk melakukan recovery terhadap sektor pariwisata itu sendiri Mas. Iya, kalau bisa disampaikan proses recovery yang sudah disiapkan teman-teman di tahun 2024 ini apa saja sih? Inovasi-inovasi baru kah atau mencoba bertahan saja begitu? Sebenarnya inovasinya itu banyak hal, Mas. Kalau kita Hmm. perhatikan sekarang banyak jenis jenis pariwisata itu berbeda-beda ya sekarang. Iya. Coba kalau kita bicara dari akomodasi saja tuh kita melihat ada glamping dan seterusnya. Ini menjadi Hmm. salah satu komponen pariwisata yang di new era yang mungkin menjadi ada ketertarikan tersendiri. Itu salah satunya. Oke. Kemudian belum lagi juga kita melihat di sini perkembangan dari digitalisasi yang juga merambah ke sektor pariwisata yang juga mau nggak mau masalah robotik dan seterusnya itu menjadi sesuatu yang juga
bisa mengefisiensikan operation daripada usahanya itu sendiri. Nah, ini menjadi tantangan juga nanti ke depannya bagaimana kita kembali menyerap tenaga kerja. Merecovery itu dengan juga menyerap tenaga kerja ya. Ini menjadi tantangannya di tengah dinamika atau tantangan yang cukup besar, salah satunya tadi dari banyaknya komponen pajak yang muncul di 2024 ini, Mas. Oke, sejauh ini sudah ada yang menerapkan secara keseluruhan di pemerintah daerah masing-masing begitu untuk pajak 40% ini atau bagaimana sih realnya begitu Pak? Tentu ini tahap awal mereka untuk mengimplementasikan ya Mas, karena dengan undang-undang itu harus diterapkan di 2024, semua daerah pasti akan membuat peraturan bupati atau peraturan wali kota yang paling utama untuk menyesuaikan, mengharmonisasi antara peraturan perundangan yang sudah diterbitkan atau harus dilaksanakan gitu Mas. Jadi Oke. akan masif seluruh Indonesia diterapkan nantinya. Oke, lantas harapan Anda di tahun 2024 dan optimismenya? Harapan kami ya, kami berhasil di judicial review Mas. Oke. Sehingga ada penundaan dan Baik. juga ya, tadi pajak-pajak seperti Ya, pajak ya. seragam itu dan juga pajak hiburan dan spa ini juga tidak ya di review kembali sehingga kita Ya. punya kesempatan untuk terus mengembangkan sektor ini. Oke, dan semoga ada win-win solution begitu ya antara teman-teman dari pelaku usaha pariwisata begitu dan juga pemerintah ya terkait dengan sektor perpajakan ini. Baik, Pak Maulana Yusron, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Maulana. Terima kasih. Salam sehat.